Halo minasan, kali ini Diki akan menceritakan alur anime yang lagi hangat-hangatnya, yaitu Solo Leveling episode 1. Diki bahas yang dalam versi anime Jepangnya ya. Namun kalian harus menyempatkan diri nonton anime ini secara langsung ya, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Diki dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Pada 3 tahun yang lalu, diperlihatkan banyak kapal angkatan laut yang tengah mengepung sebuah pulau tertentu. Nampaknya terjadi pertarungan serius di dalam pulau tersebut yang bahkan angkatan laut tidak berani, atau lebih tepatnya mustahil membantu para pemburu atau hunter. Bukan tanpa alasan, senjata para angkatan laut tersebut sama sekali tidak berguna dan bahkan tidak mampu melukai musuh. Mereka hanya bisa diam dan menunggu, serta menyerahkan semuanya pada para hunter. Di salah satu sudut pulau, seorang hunter nampak berlari kencang setelah memancing para monster semut merah keluar dari sarangnya. Lelaki ini pun berkumpul bersama guildnya untuk menghadapi kawanan semut merah itu. Dia berusaha dengan kuat menahan serangan monster sambil memintarkan rekannya untuk menyerang. Jika monster berhasil menembus tempat ini, maka garis depan pertarungan akan dihancurkan. Sayangnya mereka semua tidak mampu menahan ganasnya serangan semut merah. Mereka pun memekik kesakitan ketika para semut mulai menggigit dan mencabik-cabik tubuh mereka. Bagaimanapun juga ini adalah pertarungan yang tidak seimbang, karena faktanya mustahil bagi hunter kelas rendahan seperti mereka bisa memenangkan pertarungan ini. Ketika sudah tidak ada harapan, tanpa disangka muncul seorang hunter yang memukul mundur salah seorang monster. Hunter yang diketahui bernama Minori ini lantas melepaskan sihir pemulihan ke udara dan menyembuhkan semua orang dalam sekejap mata. Saat Minori sibuk menyembuhkan semua orang, dia pun kembali diserang oleh para semut merah. Untungnya saat itu Wook segera datang dan menyambar kawanan semut itu dengan petirnya. Demikian juga dengan Taiga, di mana lelaki besar ini ikut membantu dengan mengerahkan berbagai serangan jarak dekatnya. Disinilah diketahui bahwa 3 sekawan tersebut adalah hunter kelas S yang diterjunkan untuk membereskan para monster. Sesaat kemudian, para hunter nampak disatroni oleh monster semut putih yang berukuran jauh lebih besar dari semut merah. Tanpa banyak bicara, Taiga dan Wook langsung menyerang si semut putih. Taiga berusaha menahan capit si semut, sementara Wook menghunjamkan petirnya dari udara dan membuat semut tersebut sangat kesakitan. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Taiga untuk menghancurkan kedua capit si semut. Walau dia terhempas mundur ke belakang, namun Taiga berhasil melumpuhkan monster semut putih dengan melemparkan capit yang merobek tubuh si monster. Namun mereka tidak bisa bersantai-santai karena kawanan semut putih mulai berdatangan. Tentu saja Taiga dan Wook langsung serius dan melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya. Di sisi lain, Presiden Mogami melepaskan sihir apinya pada sekawanan monster semut. Dia pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk melakukan penyerangan pada monster tersebut. Beberapa belas tahun sebelumnya, tiba-tiba muncul sebuah lorong bernama Gate, di mana Gate ini adalah gerbang yang menghubungkan dunia ini dengan dimensi lain. Di dalam Gate terdapat banyak makhluk aneh yang disebut dengan monster. Para monster ini tidak bisa dikalahkan dengan senjata konvensional seperti pistol dan sejenisnya. Mereka hanya bisa dikalahkan oleh hunter, di mana hunter itu sendiri adalah orang-orang yang berhasil membangkitkan kekuatan khusus untuk bertarung melawan monster. Para hunter diberikan ranking sesuai dengan jumlah energi sihir di dalam tubuh mereka. Yang tertinggi dan terkuat adalah rank S, kemudian rank A, rank B, rank C, rank D, dan yang paling terlemah adalah rank E. Setelah membangkitkan kekuatan tersebut, mereka tidak akan bisa meningkatkan kemampuan yang dimilikinya walau sudah berusaha semaksimal mungkin. 3 tahun pun berlalu. Di pagi yang cerah itu,
Terlihat para hunter tengah berkumpul di sebuah konstruksi proyek gedung pencakar langit. Saat itu Pak Hajime disapa oleh Pak Mura dengan begitu ramah. Hajime nampak kaget, karena sebelumnya Mura menyatakan pensiun sebagai seorang hunter. Ternyata alasan Mura kembali karena istrinya saat ini tengah hamil anak kedua. Walaupun agak cemas, namun Mura tetap mengambil raid kali ini agar bisa menghasilkan lebih banyak uang demi keluarganya. Sesaat kemudian, datanglah seorang pemuda kurus yang bernama Sun Misusino. Semua orang nampak menyapa Misusino dengan ramah, tak terkecuali Pak Hajime. Pak Mura yang tidak tahu apa-apa lantas bertanya pada Hajime tentang siapakah Misusino yang sebenarnya. Apakah Misusino adalah hunter yang kuat hingga membuat semua orang menyapanya dengan ramah? Pak Hajime pun tersenyum sambil menjelaskan bahwa Misusino adalah hunter terlemah nomor 1 di muka bumi. Kedatangan Misusino mengindikasikan bahwa raid ini adalah raid peringkat rendah yang bisa diselesaikan dengan sangat mudah. Pak Hajime pun tidak mau menjelaskan lebih jauh lagi karena khawatir Misusino bakal sakit hati. Padahal Misusino sudah mendengar semua itu. Namun pemuda ini tidak membantah karena faktanya memang demikian. Misusino pun disapa oleh seorang gadis yang bernama Mizuki. Mizuki terlihat sangat khawatir dengan kondisi Misusino. Apalagi sebelumnya Misusino terluka parah saat menjalankan raid di dungeon peringkat E. Sesaat kemudian, para hunter mulai berkumpul dan memilih Pak Mabuchi Isao sebagai pemimpinnya karena beliaulah yang terkuat. 13 hunter ini pun satu persatu mulai memasuki dungeon dengan penuh keyakinan. Di sisi lain, Pak Goto Kiyomi selaku ketua asosiasi hunter menyampaikan bahwa pemerintah tidak ingin dungeon break terjadi. Namun pemerintah dengan egois selalu meminta dikirimkan pasokan bahan penting dari dalam dungeon. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan permintaan pemerintah, karena pada dasarnya para hunter bekerja dan menjual item yang didapatkan dari dungeon. Goto pun mengeluarkan sebuah batu sihir yang bisa didapatkan setelah mengalahkan monster. Batu sihir bisa dijual untuk menghasilkan uang. Selain itu, batu sihir juga bisa diolah kembali menjadi senjata atau pelindung yang lebih kuat untuk mengalahkan monster. Di dalam dungeon juga ada kristal mana, namun efektivitasnya lebih rendah daripada batu sihir. Pemerintah menginginkan sumber energi baru dan terbarukan yang lebih aman dari energi nuklir, serta lebih efisien dari energi air, angin ataupun panas bumi. Bahkan mereka mengusulkan pembangkit listrik tenaga batu sihir dan kristal mana. Batu sihir ataupun kristal mana adalah sumber daya langka yang hanya bisa didapatkan oleh para hunter. Oleh karena itulah Pak Goto menegaskan bahwa seorang hunter memiliki tugas yang sangat besar. Di waktu yang sama, Misusino berhasil mendapatkan sebuah batu kristal setelah mengalahkan seekor goblin. Namun dia diserang oleh goblin lainnya hingga belatinya retak. Saat Misusino menyabetkan belatinya pada si goblin, tanpa diduga belatinya langsung patah dan dia menerima tusukan yang sangat serius. Pak Mura pun menebas si goblin dan membebaskan Misusino. Dia lantas meminta Mizuki untuk menyembuhkan Misusino, sementara dirinya akan membantu yang lainnya dalam menghalau monster. Tak selang beberapa lama, para hunter pun berhasil mengalahkan bos dungeon. Namun di sini Mizuki sangat mengkhawatirkan keselamatan Misusino lebih dari apapun. Gadis ini pun menceramahi Misusino, karena kalau Misusino tetap nekat menjalankan pekerjaan ini, bukan tidak mungkin suatu hari nanti nyawanya akan melayang. Pak Mabuchi pun menanyakan pada semua orang tentang item drop yang bisa diambil di tempat ini. Sayangnya tempat ini hanya memiliki batu sihir dan kristal mana yang terbatas. Bahkan jumlahnya bisa dibilang sangat sedikit untuk sebuah pendapatan. Tanpa diduga salah seorang hunter menemukan sebuah gua, di mana gua itu sepertinya memiliki jalan bawah tanah yang begitu dalam. Faktanya, gua tersebut adalah dungeon 2 lapis yang menjadi buah bibir di kalangan para hunter. Tentu saja Hajime dan Mura senang, karena masih ada mangsa yang bisa meningkatkan pendapatan mereka. Namun Pak Mabuchi meminta semuanya tenang, karena jika terjadi hal yang tidak terduga seperti ini, ada sebuah aturan bahwa mereka harus menunggu perintah dari asosiasi hunter. Sebenarnya Pak Mabuchi taat pada peraturan, namun dia memutuskan untuk melakukan voting karena ada sedikit perselisihan. Hasil voting pun imbang, di mana 6 orang memutuskan untuk masuk dungeon, sementara 6 orang lainnya tidak berkenan. Saat ini menyisakan Misusino saja yang belum mengambil keputusan.
Ketika Pak Mabuchi menanyakan keputusan Mizushino, pemuda ini pun memahami bahwa dungeon peringkat D sangat berbahaya untuknya. Namun sejak ayahnya menghilang, kini hanya dirinya lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya membutuhkan biaya pengobatan di rumah sakit, sementara adiknya akan mengikuti ujian masuk universitas. Mizushino pun memutuskan masuk karena dia sangat membutuhkan uang. Mereka semua lantas menjalankan hasil voting dengan terus berjalan menyusuri gua. Setelah 40 menit berlalu, mereka semua pun tiba di ruangan bos. Anehnya, ruangan bos kali ini memiliki pintu yang besar dan ini adalah fenomena yang sangat jarang terjadi. Walau nampak aneh, namun Pak Hajime tetap ingin memasuki ruangan tersebut dan dia tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Ketika seluruh tim mulai memasuki ruangan, tanpa diduga api yang mengelilingi ruangan menyala dengan sendirinya. Di dalam ruangan tersebut terlihat banyak patung besar yang nampak lusuh. Namun ada satu patung yang sangat besar dan begitu berbeda dengan patung-patung lainnya. Sayangnya tidak ada satupun monster yang bisa diburu dalam ruangan ini. Pak Mabuchi pun membaca aksara kuno pada salah satu patung, di mana di dalamnya berisi tentang komandemen kuil Kartenon. Jika tidak mematuhi isi komandemen tersebut, maka mereka semua tidak akan bisa pulang hidup-hidup. Setelah aksara kuno dibaca, tanpa disangka pintu ruangan tertutup rapat. Jelas saja semua orang pun terkejut dan panik. Salah seorang member pun begitu kesal dan ingin segera pulang. Menurutnya, mereka semua tidak seharusnya berada di tempat ini. Ketika lelaki ini hendak menyentuh pintu ruangan, tiba-tiba saja patung penjaga bergerak dan melesatkan dadanya. Hal ini pun mengakibatkan si Hunter terpenggal dan tewas seketika. Kali ini semua orang benar-benar histeris dan sangat ketakutan. Sambil gemetaran hebat, Mizushino lantas melihat patung paling besar di belakangnya. Dan betapa kagetnya dia saat menyaksikan secara langsung kalau mata si patung tiba-tiba bergerak memandangnya. Entah sudah berapa kali Mizushino berdiri di antara hidup dan mati. Entah bagaimana caranya dia bisa terpisah dari rombongan dan tersesat di dalam raid. Dia dikalahkan oleh monster peringkat E dan harus dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu. Dia juga nyaris tewas kelaparan karena terjebak di dalam labirin. Mau serendah apapun peringkat dungeon, Mizushino selalu mempertaruhkan nyawanya. Berbeda dengan Hunter kebanyakan, Mizushino begitu kesulitan untuk membeli sebilah belati. Jika belatinya rusak, maka dia harus bertarung dengan tangan kosong. Mizushino selalu bertahan dari hinaan orang lain dan terus bekerja mempertaruhkan nyawa demi imbalan yang tidak seberapa. Namun hal ini justru membuatnya memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih tinggi dari yang lainnya. Ketika dia berteriak pada semua orang untuk segera menunduk, saat itu juga si patung besar melepaskan sinar panas dari kedua matanya. Mizushino pun sangat ketakutan setelah menyadari bahwa dirinya mungkin akan benar-benar terbunuh di tempat ini.